Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Satoshi berhadapan dengan Pokemon susu sapi yang sangat kuat. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Golden Road City, tempat di mana Satoshi akan mengadakan gym battle berikutnya. Sesampainya di sana, Kasumi dan Takeshi sibuk melihat barang-barang serta makanan yang dijual di kota ini. Sementara Satoshi mencari di mana kira-kira lokasi gym. Satoshi lalu mengajak teman-temannya untuk langsung pergi ke gym tersebut. Setibanya di depan pintu masuk, Satoshi kecewa melihat tanda yang menyatakan bahwa gym tutup untuk hari ini. Teman-temannya menyemangatinya karena katanya gym itu akan dibuka kembali besok. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ketiganya memutuskan untuk menjelajahi kota. Mereka ingin pergi ke Golden Road Galleria yang menjual banyak item-item langka. Namun dalam perjalanannya mereka tidak tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Pikachu kemudian tahu kemana mereka harus pergi dan berlari menuju jalan raya. Saat itu Pikachu tak sengaja menabrak Clefairy. Satoshi lalu menggendongnya untuk meminta maaf. Setelahnya seorang gadis muncul yang merupakan trainer Clefairy. Gadis itu juga meminta maaf dengan menggendong sekaligus mencium Pikachu. Takeshi bilang kepalanya juga benjol, sehingga perlu mendapat perlakuan yang sama. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Kasumi lebih dulu menjewer kupingnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Akane, dan dengan senang hati mau mengantarkan mereka ke Golden Road Galleria, yang menurutnya jauh lebih mudah dicapai jika mereka mengambil jalur bawah tanah yang berfungsi ganda sebagai pusat perbelanjaan. Saat mereka berjalan menuju ke sana, Akane mengaku ia sendiri yang menemukan rute ini, dan Kasumi mengatakan betapa beruntungnya bisa bertemu dengan Akane yang mau memandu mereka. Kenyataannya Akane malah membawa mereka menjauh dari Golden Road Galleria. Mereka turun lagi ke bawah tanah, di mana Akane malah mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan ke salon. Setelah meminta maaf, mereka pun pergi lagi mencari Golden Road Galleria. Akane mengaku sepertinya sudah agak lupa di mana tempatnya. Akhirnya mereka menyerah untuk menemukan Golden Road Galleria dan memutuskan untuk kembali ke kedai hamburger yang mereka temukan sebelumnya. Sebaliknya, Akane secara tidak sengaja membawa mereka ke Golden Road Galleria. Saking senangnya, Akane berlari menabrak pintu masuk, yang menurut mereka semua tindakannya sangat ceroboh. Sementara itu, tim Rocket sudah ada di dalam Galleria, menikmati makanan yang dipercaya sebagai sampel dan boleh dimakan gratis. Mereka segera didekati oleh pemilik toko yang menunjukkan bahwa hanya nampan kecil yang gratis, dan ketiganya harus membayar sisa makanan yang mereka makan tanpa uang untuk ditawarkan. Tim Rocket bersedia dipekerjakan oleh pemilik toko. Saat itu mereka melihat Clefairy yang terpisah dari yang lain berjalan sendirian di sekitar toko. Mereka pun memutuskan untuk mencuri Pokemon tersebut. Setelah selesai berbelanja, Akane baru menyadari Clefairy-nya menghilang. Jadi Satoshi dan kawan-kawan membantu mencarinya. Ketika tim Rocket baru saja menangkap Clefairy, mereka langsung kabur saat dipergoki Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket lari ke stasiun kereta. Tapi karena sudah ketinggalan, mereka memakai mesin dongkrak yang ada di situ untuk melarikan diri. Namun mesin itu bergerak sangat lambat, memungkinkan Pikachu berjalan dengan santainya untuk menyusul tim Rocket. Tim Rocket yang tidak ingin terluka memilih menyerahkan Clefairy. Tapi saat mereka semua lengah, tim Rocket mengambil kesempatan untuk menangkap Pikachu lagi. Akane langsung merintahkan Clefairy untuk menggunakan metronom, menghasilkan angin puting beliung yang bisa merebut Pikachu dari tangan tim Rocket dan mengembalikannya kepada Satoshi. Satoshi tanpa basa-basi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Mesin dongkrak pun bergerak cepat mengirimkan tim Rocket masuk ke dalam terowongan. Satoshi berterima kasih kepada Akane atas bantuannya. Akane mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah gym leader yang dicari-cari Satoshi dan siap bertarung dengannya kalau Satoshi mau. Satoshi dan kawan-kawan tentu saja kaget, karena mereka selama ini sangat dekat sekali dengan orang yang mereka cari. Sesampainya di gym,
Mereka mengadakan pertandingan 3 versus 3 dengan hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Akane memulai dengan Nidorina, dan Satoshi menanggapi dengan mengirimkan Cyndaquil. Akane memerintahkan Nidorina Poison Sting yang bisa ditangani Cyndaquil dengan Flamethrower. Nidorina menerjang maju, akan tetapi Cyndaquil menggunakan Flamethrower-nya lagi untuk menghanguskan Nidorina. Akane kaget dengan kekalahannya yang sangat cepat dan mengirimkan Pokemon keduanya yaitu Clefairy. Akane memerintahkan Clefairy menggunakan metronom. Satoshi menyuruh Cyndaquil tetap waspada karena move tersebut sangat berbahaya sekali. Akan tetapi Clefairy tidak jadi mengeluarkannya dan malah melompat-lompat. Cyndaquil lalu melancarkan beberapa Flamethrower. Akane yang takut Clefairy-nya akan terluka menariknya dari pertandingan, memberi Satoshi keuntungan dengan menang di pertandingan kedua. Akane kemudian mengandalkan Pokemon terakhirnya, Miltank. Satoshi meremehkannya karena Pokemon itu terlihat sangat lemah. Akane segera membungkamnya dengan memerintahkan Miltank roll out. Serangannya sama sekali tidak bisa diblok, dan Cyndaquil terus saja terlempar ya guys ya, sampai kemudian kalah dengan sendirinya. Satoshi mengakui kesalahannya terlalu meremehkan lawannya dan menggunakan Totodile di pertandingan berikutnya. Akane memerintahkan Miltank roll out lagi. Satoshi berupaya menahannya dengan memerintahkan Totodile Water Gun. Namun gerakannya tidak melambat sedikit pun dan malah semakin cepat. Miltank menghit telak lawannya, menyebabkan Totodile tumbang. Satoshi memikirkan cara untuk mengalahkan Miltank, dan Takeshi menyuruhnya untuk menggunakan Pikachu karena Miltank itu masih basah akibat serangan Totodile. Mengikuti saran dari temannya, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Pikachu mengenainya, tapi tidak berpengaruh pada Miltank yang masih terus berputar. Akane menegaskan setelah berputar-putar tadi, Miltank pasti sudah kering, jadi serangan Pikachu tidak akan mempan terhadapnya. Satoshi mengganti strateginya dan menyuruh Pikachu Agility, tapi masih kurang cepat bagi Miltank yang bisa menggilas Pikachu dengan roll out. Miltank menggunakan roll out secara terus-menerus, hingga Pikachu tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Dengan demikian, pertandingan pun dimenangkan oleh Akane. Akane bilang kalau Satoshi sudah siap, mereka bisa bertarung lagi. Satoshi dan kawan-kawan menyadari Akane ternyata gym leader yang sangat tangguh. Satoshi segera membawa Pokemon-Pokemonnya ke Pokemon Center untuk diberi perawatan. Suster Joy mengatakan semua Pokemon itu sudah pulih, tapi masih harus beristirahat di sini untuk sementara waktu. Satoshi mengaku terlalu memaksakan Pokemonnya untuk bertarung, tanpa memikirkan situasi dan kondisi yang akan menimpa mereka. Belum lagi Satoshi masih belum tahu cara mengalahkan Akane. Semuanya meyakinkannya bahwa yang terpenting Pokemon harus dipulihkan terlebih dulu. Keesokan harinya, Satoshi sangat senang semua Pokemon telah sembuh. Akane datang mengunjungi Pokemon Center, menjemput Pikachu dan mengajak mereka semua untuk mampir ke peternakannya. Akane menjelaskan ia ingin mengajak mereka untuk menghabiskan waktu 1 hari saja di peternakannya yang dipenuhi banyak Miltank. Paman Akane yang merupakan pemilik peternakan mengizinkan mereka semua untuk masuk. Akane menghidangkan susu Miltank yang diperah langsung dari sumbernya. Setelah Satoshi dan kawan-kawan mencicipinya, rasanya sangat lezat sekali, seperti susu Pokemon sapi pada umumnya, lezat dan bergizi. Tim Rocket yang baru saja kembali dari stasiun menemukan peternakan Akane. Mereka pun mulai memikirkan apa jadinya kalau susu Miltank diolah menjadi berbagai macam produk, seperti susu, keju, es krim, dan lain sebagainya. Tim Rocket pasti akan cepat kaya. Maka dari itu mereka berencana untuk mencuri semua Miltank yang ada di peternakan. Satoshi dan kawan-kawan sedang berbincang-bincang dengan Akane dan pamannya tentang aktivitas yang sering mereka lakukan di peternakan ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Tim Rocket berhasil menyelinap ke gudang. Di kulkas ada banyak sekali makanan dan minuman yang semuanya dibuat dari susu Miltank. Saat mereka mencuri, Akane yang kebetulan pergi ke gudang menemukan Tim Rocket sedang mengacak-ngacak kulkas. Tim Rocket melarikan diri lewat ruang tamu. Satoshi dan kawan-kawan langsung mengejar mereka, mampu menjatuhkan Tim Rocket setelah Pikachu memberinya Thunderbolt. Setelah barang curian diamankan, Tim Rocket masih mencoba melawan,
Akane mengeluarkan Miltank dan memerintahkannya untuk menggilas tim Rocket sampai terbang ke langit-langit. Kemudian Satoshi dan kawan-kawan disuruh untuk menyikat Miltank. Hanya Miltank Satoshi saja yang terlihat kesal, karena Satoshi menyikat terlalu keras. Ketika Miltank hendak pergi, Satoshi menggenggam ekornya, menyebabkan Miltank yang marah menendangnya hingga menabrak pagar. Akane dan pamannya meminta maaf karena Miltank yang terlalu kasar. Satoshi memaklumi karena memang ia yang salah. Selanjutnya, Akane dan pamannya menunjukkan sebuah mesin yang digunakan sebagai pemerah susu Miltank. Mesin itu berguna untuk memudahkan pekerjaan mereka di peternakan ini. Sehabis itu, Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan Akane yang melatih Miltank. Akane menyuruh Miltank mendaki bukit yang tinggi. Itulah sebabnya rollout-nya sangat sulit dipatahkan. Tim Rocket mengawasi dari kejauhan. Meskipun gagal menangkap Miltank, setidaknya mereka harus membawa pulang yang satu ini. Tim Rocket pun muncul di hadapan mereka semua. Dari gentong raksasa itu keluar tangan yang menangkap Miltank dan juga Pikachu. Serangan Pikachu tidak berpengaruh karena tangan raksasa itu anti terhadap serangan listrik. Satoshi lalu mengeluarkan Cyndaquil, menggunakan tackle yang sangat kuat untuk menghentikan tim Rocket. Selanjutnya Satoshi merintahkan Totodile Water Gun untuk mengukir parit di bukit. Dengan begitu tim Rocket pun terjebak tidak bisa jalan sama sekali. Hojiro mengatakan tuas kontrol saat mencoba keluar dari parit, sehingga Pikachu dan Miltank bisa lepas. Tim Rocket sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Dari pertarungan tadi, Satoshi mengaku mendapat ide untuk mengalahkan Akane. Maka Satoshi pun menantangnya bertarung sekali lagi. Akane tentunya menerima tantangan tersebut. Mereka berpindah ke area yang lebih luas untuk mengadakan pertandingan. Kasumi dan Takeshi penasaran bagaimana cara Satoshi mengatasi rollout Miltank yang merepotkan itu. Satoshi meyakinkan Pokemonnya untuk bertarung sekuat tenaga. Pertandingan kali ini Satoshi menggunakan 3 Pokemon sementara Akane menggunakan Miltank saja. Satoshi menggunakan Cyndaquil untuk menghadapi Miltank. Langsung saja Akane merintahkan Miltank rollout yang awalnya bisa dihindari. Namun yang kedua berhasil menghit Cyndaquil. Satoshi menyuruh Cyndaquil untuk menghantamkan tackle ke rollout tersebut. Akan tetapi Miltank menggunakan rollout-nya secara terus-menerus hingga Cyndaquil akhirnya kalah. Satoshi menggunakan Totodile, memerintahkannya Water Gun untuk mengukir parit seperti yang dilakukannya terhadap tim Rocket. Totodile kemudian meluncurkan dirinya ke udara dengan Water Gun dan mendarat di atas Miltank. Akane menyuruh Miltank untuk menjatuhkan Totodile dengan cara berputar lebih kencang. Lalu setelahnya menghit Totodile dengan rollout untuk mengeluarkannya dari pertandingan ini. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Pikachu. Pikachu menggunakan Agility untuk mengimbangi kecepatan Miltank. Pikachu yang bergerak begitu cepat menyebabkan Miltank menabrak parit dalam upayanya untuk menyerang. Takeshi akhirnya paham, parit itu memang sengaja dibuat untuk menghentikan pergerakan Miltank. Saat Miltank datang untuk menyerang lagi, Pikachu memposisikan dirinya di dalam parit. Begitu Miltank lewat di atasnya, Pikachu melemparkannya ke udara. Pikachu kemudian menggunakan Thunderbolt ke Miltank yang masih mengudara dan memenangkan pertandingan tersebut. Kasumi dan Takeshi memuji kemampuan bertarung Satoshi yang menganalisis pertarungan melawan tim Rocket dan menggunakannya untuk mengalahkan Akane. Akane mengecek keadaan Miltanknya. Baru kali ini ada yang bisa menghentikan rollout. Akane lalu memberikan Plan Badge kepada Satoshi atas kemenangannya. Tapi Satoshi tidak bisa menerimanya karena ini bukan gym battle resmi. Paman Akane menyuruh Satoshi untuk menerimanya, karena dimanapun tepatnya kalau gym leader telah menentukan pertandingan maka itu akan berubah menjadi gym battle. Satoshi pun menerima Plan Badge, memenuhi koleksinya yang akan mengantarkannya ke Johto League. Tinggal sedikit lagi Satoshi bisa mendaftar turnamen tersebut.